Masih bersama Bu Nathan, pengajar siswa berkebutuhan khusus sekolah luar biasa. Oke, tadi udah cerita soal pengalaman selama mengajar anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa. Ini kan kita kalau kalau ngomong soal haknya anak berkebutuhan khusus, bukan cuma anak sih, semua penyandang itu. Mungkin secara undang-undang kita sudah, bahwa undang-undang dasar juga sudah ngomong bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mana. Tapi sudahkah anak-anak penyandang disabilitas ini memperoleh hak yang sama? Itu menjadi pertanyaan gitu. Betul Pak, memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, di situ ada dibunyikan mengenai salah satu hak dari disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan Oke, atau kerja. kewirausahaan. Jadi di situ sebenarnya ada 3 pasal penting yang menyangkut mengenai anak disabilitas. Salah satunya itu nanti di pasal 11 itu ada mengenai hak mereka mau berusaha, berwirausaha, pekerjaan ataupun istilahnya mencari mencari uangnya lah ya Pak ya, Ya. istilah itu. Karena bagaimanapun anak-anak juga akan dewasa nanti, istilah itu mereka akan berkeluarga, tentunya mereka harus bisa menopang hidupnya sendiri karena Oke. harapannya keluar dari SLB anak-anak bisa mandiri. Betul. Tuh. Terus yang di pasal 54 di situ sebenarnya sudah jelas bagaimana sebenarnya harusnya lembaga pemerintahan seperti BUMN atau BUMD, mereka harus eh, ada pembagian porsinya untuk penyandang disabilitas. Untuk lembaga pemerintahan itu minimal sebenarnya sedikitnya itu 2% Pak. Ada kuotanya segitu ya. Ada kuotanya 2%. Sedangkan untuk di Dan itu semua semua ini disabilitas. Iya, betul, semua Oke. semua disabilitas. Sedangkan untuk di perusahaan swasta itu paling sedikit 1%. 1%. Oke. Itulah untuk itunya, untuk kuota jatah untuk mereka. Ya. Tapi kalau yang untuk pemerintahan mungkin sudah agak mending sekarang ya Pak ya. Mungkin kalau kita lihat dari penerimaan CPNS Ya, itu sudah sudah dipisahkan ada tuh, ya. ya disabilitas segini persen. Cuma yang saya lihat ini masih disabilitasnya masih yang ringan. Istilah tuh ringan itu masih yang yang ke tuna daksa, istilah tuh yang ada dengan tubuhnya aja, Ya. hambatannya pada tubuh. Saya masih belum melihat untuk yang anak tunarungu. Kalau tunanetra sudah ada, itu di kementerian di tunanetra sudah ada juga. Oke. Tapi yang tunarungu saya masih belum melihat yang di sini Pak. Jadi untuk yang bisa mengcover anak-anak, padahal sebenarnya kalau di bidang teknologi, sedangkan kita sekarang kan lebih banyak menggunakan teknologi. Coba diandaikan anak-anak ini diberdayakan ke situ, ke hal Biasanya teknologi. mereka lebih fokus kan? Betul sekali. Karena ya seperti kita juga normal kalau kerja, kalau banyak yang kita dengar kan justru nggak fokus. Betul. Nah, iya, Justru mereka. mereka dengan kesunyian mereka, mereka bisa lebih fokus kan? Nah, itu sebenarnya kalau kita paham, mereka lebih bertanggung jawab. Ya. Anak-anak berkebutuhan khusus belum lagi waktunya ya, mereka nggak mau pulang, malah istilahnya paham dia. Ya, ya. Aku sudah dikasih kepercayaan, aku sudah diterima, ya, aku jaga baik-baik seperti itu Ya, dalam betul. hatinya. Tapi ya untuk saat ini belum ada. Malah kalau kemarin istilahnya ada satu orang murid saya yang diterima magang, tapi itu pun magang selama 6 bulan kalau nggak salah di salah satu supermarket di Kota Pekanbaru ini. Tapi harapan saya kedepannya kalau di magang aja anak-anak bisa, alangkah baiknya diberdayakan anak-anak yang seperti ini. Karena sebenarnya ada ancamannya loh Pak, Ya. untuk yang menolak anak-anak disabilitas itu nanti di pasal 154 itu kalau nggak salah hukumannya tuh 2 tahun penjara atau denda 200 juta. Ada sanksinya kan? Ada Sudah sanksinya. tegas jelas. Berarti Betul, kan betul. harusnya tidak ada alasan bagi perusahaan ataupun lembaga apapun gitu untuk menolak Nah, mereka betul. kan? Jadi ya sekarang ini ya jadinya sistem mandiri sendiri. Kalau orang tua istilahnya mampu atau punya modal untuk membuat usaha, ya di situ anak diarahkan. Ya. Jadi ke Tapi kan kewirausahaan. tidak semua orang tua juga Betul kan sekali. yang bisa begitu gitu loh. Betul Pak. Istilah tuh
tidak semua orang tua yang mampu kan, sedangkan anaknya mampu seperti itu. Jadi harapannya ya terimalah anak-anak yang seperti ini untuk dikerjakan di tempat bapak ibu ya, semua seperti itu. Karena pada dasarnya mereka itu tadi sebenarnya bisa bekerja kalau kita bisa mentreatment mereka dengan benar gitu kan. Iya betul. Sebenarnya bisa aja kan Pak, itu masuk, kita kadang masuk tidak langsung bekerja, kadang ada magangnya dulu kan, atau ada orientasinya dulu. Jadi dikasih tahu kamu ini tugas-tugasnya ini, jadi khusus fokus untuk dia saja. Betul. Seperti itu. Anak-anak paham sebenarnya itu, tapi itu. Dan itu kalau yang masalah pekerjaan, jadi ada misalnya, ya itu tadi salah satu, ada juga yang cerita sama saya, anaknya kebetulan tunarungu ya Pak, jadi tunarungu sudah tamat sekolah, jadi kalau untuk seperti lembaga yang istilahnya ada lembaga keterampilan, kalau di Indonesia ini ada satu khusus tunarungu itu di Bambu Apus Pak. Bambu Apus, oke. Di Jakarta. Jakarta Timur. Iya betul. Jadi di Bambu Apus memang itu sudah baik istilahnya bagi yang anak yang tunarungu yang ingin misalnya ingin belajar tentang boga atau belajar tentang desain grafis, sudah dikelompok-kelompokkan situ sendiri. Tapi ada di sana betul. Ya. Tapi kalau untuk kita di sini apalagi Riau itu banyak daerah-daerah yang terpencil-pencil, nggak mungkin kan Pak untuk bisa mengakses ke sana, sedangkan mengakses ke sana pun butuh biaya seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau kita di sini khususnya di Riau sini punya lembaga yang seperti itu. Jadi selama ini ada sih pelatihan-pelatihan untuk anak-anak kayak menjahit ada, tapi masih belum mengena gitu Pak. Kalau bagi mereka itu masih belum kena sasaran gitu. Alangkah baiknya kalau itu kita tuntaskan gitu. Kalau memang anaknya hobinya menjahit, tuntaskan menjahitnya gitu. Kadang karena namanya pelatihan cuma berapa hari belum selesai seperti itu. Jadi ilmunya masih belum kena, masih nanggung-nanggung gitu kan. Tapi kalau yang sudah terkoordinasi dengan baik gitu kan, alhamdulillah gitu. Kayaknya juga tidak ada masalah sebenarnya kalau ini apa namanya, kalau kita tahu cara menghandle mereka gitu kan. Bahkan banyak kok yang dulu manajer humasnya salah satu TV swasta nasional itu juga disabilitas. Betul. Kemudian juga kalau ngomong soal tunarungu saya jadi ingat anaknya Bu Dewi Yul. Anak itu dia Pak. Saya dulu kan abang saya kebetulan bekerja di yang almarhumah Giska. Bekerjanya di production house-nya Bu Dewi Yul. Nah, kalau pulang kuliah saya sering main ke kantor, ketemulah sama Bu Dewi Yul sama juga Giska. Waktu itu Surya masih bayi lah, masih kecil lah gitu ya, balita. Nah, Giska itu kadang-kadang ngobrol sama kita ya itu dengan bahasa isyarat gitu kan. Surya waktu karena masih kecil kita belum komunikasi. Ternyata belakangan Surya juga ternyata betul. Menyandang tunarungu juga kan. Tunarungu bicara kalau salah. Ya. Tapi Surya sekarang jadi selebgram, YouTuber keren. Itulah Pak Isa tuh. Tadi Isa tuh kalau kayak contohnya tadi orang tua mensupport seperti itu. Orang tua mensupport tenaga, support modal juga. Anak-anak ini bisa itu sama kayak di Jakarta itu juga punya perusahaan roti kalau nggak salah. Toko roti, perusahaan roti. Jadi mereka khusus pegawainya itu khusus tunarungu. Betul. Saya sebenarnya dengar tapi lupa mereknya. Jadi bagi yang satu orang tuanya yang mampu memberikan modal dan alhamdulillah dengan seperti itu bisa menjadi lapangan kerja buat teman-teman tunarungu yang lain. Cuma ya yang di Pekanbaru ya semoga suatu saat nanti ya Pak istilahnya bisa ada yang seperti itu, dan bila pun sudah ada ya sama-sama kita bantu mereka. Dan saya senangnya beberapa kawan-kawan musisi di Riau juga sudah mulai menggunakan model klipnya dengan CB, dengan bahasa isyarat itu. Jadi klip lagu mereka diputar di YouTube kah atau di mana sudah pakai ini. Ya alhamdulillah
Mungkin kalau dulu-dulu orang menganggap sekolah luar biasa itu sekolah yang gimana gitu ya Pak, negatif ya. Tapi untuk saat ini orang tua sudah sadar istilahnya kebutuhannya seperti itu, dan istilahnya sekolah istilah tuh mencari itu dia yang terselip-selip dari anak itu yang kita kembangkan. Seperti itu. Jadi ada mungkin bakatnya di olahraga, betul, segala macam. Makanya tadi saya yang bilang kan, jadi sudah kita masukkan di plot masing-masing gitu. Yang anak ini bakatnya apa, anak ini bakatnya apa. Di seni. Karena mereka nggak bisa kayak kita. Kita misalnya harus bisa olahraga, harus bisa seni, harus bisa matematika. Kalau kita kan bisa kayak gitu. Tapi kalau anak-anak harus tergantung bakatnya. Iya betul. Siapa yang dari Riau duluan yang ikut talent scout di TV nasional? Odi ya siapa? Oh ya. Audi, iya, Claudia, betul. Terus kan ada beberapa orang yang kayak gitulah yang berprestasi dari Riau kan. Aku juga pernah jadi MC, tadi ada cerita juga pernah jadi MC di Soina, kemudian juga di Popcanas gitu kan, olahraga pelajar cacat nasional. Aduh, ngelihat mereka itu semangatnya berkompetisi gitu kan, olahraga dengan keterbatasan fisik mereka. Tapi luar biasa gitu loh. Dan ketika selesai acara pengalungan medali dan segala macam akhir hiburan, mereka joget-joget senang minta ampun ya Allah. Itu merinding saya ngeliatnya. Ya ampun. Bapak aja yang seperti itu merinding. Saya kadang saat belajar, saat anak-anak saya masih kecil, jadi mereka belajar di masing-masing waktu itu saya sudah beri tugas. Kadang sesama mereka kan bercanda-bercanda. Kadang sampai nangis juga saya Pak. Istilah tuh gini, kalian walaupun kalian nggak dengar tapi kalian masih bisa menikmati hidup seperti itu. Jadi bayangkan ke kita nggak ada yang kita dengar. Seperti itulah mereka itu, bagi mereka kan dunia itu kosong kan Pak. Tapi mereka masih bisa masih bisa tertawa, masih bisa ya. Jadi saya banyak belajar dari mereka. Jadi dalam menyikapi hidup, belajar dari mereka yang punya kekurangan aja seperti itu. Mengapa kita yang sudah seperti ini masih banyak keluh kesah seperti itu. Jadi saya banyak belajar dari anak-anak Pak. Jadi bukan anak-anak saja yang belajar dari saya belajar. Luar biasa. Oke. Sip. Terima kasih Bu Nata sudah hadir di sini di meja The News Emang Malam. Wow, banyak sekali cerita yang saya pikir inspiratif sekali. Mudah-mudahan juga makin sadar kita masyarakat Indonesia untuk lebih peduli pada saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas gitu. Mau itu tunagrahita, tunadaksa, rungu, tunawicara dan lain-lain. Pokoknya tidak ada diskriminasi untuk mereka yang kekurangan itu. Sama saja, dan mudah-mudahan juga tadi sudah dibilang Bu Nata ada undang-undang yang mengaturnya bahwa mereka juga punya kesempatan untuk bekerja di berbagai sektor. Mudah-mudahan makin banyak perusahaan-perusahaan swasta dan lain-lain memberi kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan keterampilan yang mereka miliki.